Perbaikan Ka'bah. Pada awalnya, di dalam Ka'bah terdapat sebuah sumur. Hadiah-hadiah yang dibawa ke Ka'bah biasanya dimasukkan ke dalam sumur itu. Oleh karena banjir yang melanda Mekah, sebagian tempat di Ka'bah hancur dan pencuri mengambil beberapa barang yang berharga dari Ka'bah. Para pemuka Quraisy mengambil keputusan bahwa pencuri harus ditangkap dan tangannya harus dipotong. Atas kejadian ini, kaum Quraisy kembali membangun Ka'bah dari awal. Pada saat pembangunan mencapai setinggi Ruk, tempat Hajar Aswad, terjadilah perdebatan di antara mereka seraya berkata, "Kami yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut." Agaknya dalam perdebatan tersebut tidak ditemukan jalan keluar untuk menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Mereka pun bersepakat berperang dengan pedang sebagai jalan keluarnya. Namun akhirnya mereka membatalkan keputusan tersebut lalu menunjuk Muhammad Al-Amin sebagai hakim, dan mereka bersepakat untuk menerima keputusan yang diberikan beliau atas hal ini. Nabi Muhammad SAW kemudian membawa sehelai kain dan meletakkan Hajar Aswad ke atas kain tersebut. Setelah itu, beliau menyuruh kepada setiap pimpinan kabilah untuk memegang ujung kain tersebut dan membawa sampai ke tempat Hajar Aswad. Dan Nabi Muhammad SAW dengan tangannya sendiri meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Orang-orang Quraisy melihat ide yang bagus tersebut lalu menerima keputusan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Dengan hal ini, segala pertengkaran dan perselisihan telah berakhir. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun. Sewaktu mencapai umur 37 tahun, beliau mendengar suara gaib yang memanggilnya, "Ya Muhammad," dan mulai melihat cahaya dari beberapa arah. Peristiwa-peristiwa yang rahasia ini hanya beliau ceritakan kepada istrinya, Siti Khadijah. Khutbah Qus bin Sa'idah. Qus bin Sa'idah yang merupakan pemuka dari kabilah Iyad juga salah satu orang yang menceritakan kabar akan kedatangan Khatamul Anbiya. Ia adalah seorang yang berumur panjang dan terkenal dengan perkataannya yang fasih. Bahkan ketika pada masa tuanya, ia pernah berkhutbah dengan menunggang unta merah di lapangan pasar Ukas di hadapan orang-orang Arab yang terkenal dengan balagatnya. Khutbah Qus bin Sa'idah tersebut menjadi terkenal di antara para sastrawan Arab dan menjadi bahan perbincangan mereka. Pada waktu itu pun Rasulullah SAW berada di lapangan pasar Ukas dan mendengarkan khutbahnya. Akan tetapi ketika itu beliau belum diperintahkan untuk berdakwah. Ketika Qus bin Sa'idah menjelaskan akan kedatangan Khatamul Anbiya dalam waktu dekat di lapangan pasar Ukas kepada penduduk setempat, dia tidak menyadari kehadiran Khatamul Anbiya di sana dan sedang melihat dirinya. Tidak lama kemudian, turunlah wahyu kenabian dan risalah kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW,
Qus bin Sa'idah telah wafat terlebih dahulu. Ia pun tidak ditakdirkan berjumpa. Kemudian Bani Iyad dipimpin oleh Jarud. Ia juga seorang yang berpegang teguh pada ketauhidan dan menganut kepercayaan agama Nabi Isa alaihissalam. Suatu hari Jarud bersama pemuka kaumnya datang ke hadapan Rasulullah SAW dan memeluk agama Islam. Para pemuka kaumnya pun turut beriman dengannya. Rasulullah SAW merasa senang kepada mereka dan bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang mengenal Qus bin Sa'idah?" Jarud pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami semua mengenalnya. Bahkan saya adalah salah seorang yang selalu mengikuti jejak-jejaknya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Saya tidak bisa melupakan khutbah yang dibacakan oleh Qus bin Sa'idah, bahwa yang hidup akan mati, yang mati akan lenyap, dan segala sesuatu yang akan terjadi pasti akan terjadi." Ia sampaikan banyak perkataan lain. Saya mengira bahwa apa saja yang ia sampaikan pasti tidak melekat di dalam kenangan kalian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang berada di sana berkata, "Ya Rasulullah, pada waktu itu saya juga berada di lapangan pasar Ukas. Khutbah yang disampaikan oleh Qus bin Sa'idah selalu tertanam dalam ingatan saya." Lalu ia pun membaca khutbah tersebut dari awal sampai akhir. Mendengar khutbah tersebut, salah satu teman dari Jarud berdiri dan membacakan beberapa syair karya Qus bin Sa'idah. Syair-syair tersebut menjelaskan secara terang-terangan tentang kenabian Muhammad SAW yang berasal dari Bani Hashim yang terdapat di daerah Masjidil Haram. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Aku berharap pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Qus bin Sa'idah sebagai bagian dari umatku." Sekarang kita akan membahas tentang pemberian kenabian Nabi Muhammad Mustafa SAW dan akan menjelaskan peristiwa-peristiwa selanjutnya secara terperinci. Isi khutbah Qus bin Sa'idah. Wahai manusia, datanglah, dengarkanlah, pahamilah, dan ambillah pelajaran. Sesungguhnya yang hidup akan mati, yang mati akan lenyap. Segala sesuatu yang akan terjadi pasti akan terjadi. Hujan yang turun, rumput yang tumbuh, anak-anak lahir, lalu menggantikan ibu dan ayahnya. Kemudian semuanya akan hancur dan lenyap. Peristiwa-peristiwa di bumi tidak akan terhenti. Satu sama lain saling mengikuti. Perhatikanlah dengan seksama. Di langit terdapat kabar berita, dan di bumi ini banyak hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran. Permukaan bumi merupakan sebuah kediaman yang telah dihias dengan keindahan, sedangkan langit adalah atap yang menjulang tinggi. Bintang-bintang bergerak, lautan terdiam, yang datang tak akan tersisa, yang pergi tak akan kembali. Kira-kira apakah mereka merasa senang tinggal di tempat yang mereka tuju? Ataukah mereka dibiarkan saja tinggal di tempat tersebut kemudian terlelap dalam tidurnya? Aku bersumpah, sesungguhnya terdapat sebuah agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih utama daripada agama yang kalian anut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki seorang nabi dan kedatangannya sangatlah dekat.
naungannya telah datang kepada kalian. Betapa bahagianya mereka yang beriman kepadanya. Kemudian beliau menjadi petunjuk bagi mereka. Betapa ruginya mereka yang mengingkari dan menentangnya. Celakalah orang-orang yang menghabiskan umurnya hanya dengan bermalas-malas. Wahai Bani Iyad, di mana bapak dan nenek moyang kalian? Di mana gerangan kaum Samud dan Ad yang membangun rumah-rumahnya dari batu serta istana yang indah? Di mana Fir'aun dan Namrud dengan congkaknya terhadap kekuasaan dunia, seraya berkata kepada kaumnya, "Aku adalah Tuhan kalian yang agung." Bukankah mereka lebih kaya, lebih kuat dan lebih berkuasa daripada kalian? Dunia ini merupakan mesin penggiling, penggaraman, dan kebinasaan bagi mereka. Tulang-tulang mereka pun rapuh dan hancur. Rumah-rumah mereka hancur dan terlantar. Saat ini anjing-anjing meramaikan tempat dan kediaman mereka. Berhati-hatilah, jangan kalian lalai seperti mereka, jangan ikuti jalan mereka. Segala sesuatu adalah fana dan akan musnah. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Dialah yang pantas disembah. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Terdapat banyak pelajaran bagi kita pada segala sesuatu yang telah berlalu. Ada banyak jalan menuju kematian, tetapi tidak ada jalan keluar dari kematian. Yang besar ataupun kecil pasti akan lenyap dan tak akan pernah kembali lagi. Akhirnya, aku mengerti dengan pasti bahwa semua yang terjadi pada orang lain niscaya akan terjadi pada diriku juga.